A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tin waz-zaitun. Wat-tin demi tin. Waz-zaitun demi zaitun. Kalau Departemen Agama menggunakan demi buah tin, demi buah zaitun. Tapi saya sengaja tidak pakai buah terjemahnya. Karena setelah ditelaah, yang harus dipelajari bukan hanya buah. Dan yang bermanfaat bagi kaum muslimin bukan hanya buah, tetapi segalanya di dalam tin dan zaitun itu ada manfaatnya, baik ke buahnya, akarnya, kemudian daunnya, begitu di dalam zaitun ada minyaknya dan sebagainya. Oleh karena itu diterjemahkan demi tin, demi zaitun. Dan judulnya ini nutrisi konsumsi di dalam keluarga. Kita lihat tarikh ayat ini. Surat At-Tin itu diambil dari sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Wat-Tin. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat pertama bersumpah. Surat ini diturunkan di Mekah, termasuk ayat Makkiyah, dan turun sebelum Rasul hijrah. Dan setelah turun surat Al-Buruj, berjumlah 8 ayat, isinya yang diawali dengan sumpah dengan tin, zaitun, turi sinin, baladun amin. Jadi sumpahnya di dalam surat At-Tin itu Allah dengan 4. Ada tin, ada zaitun, ada turi sinin, dan ada baladun amin. Dan kemudian setelah dia bersumpah, ditandaskan urusan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi hari ini tidak dibahas. Hari ini hanya membahas satu ayat, Wat-Tin waz-zaitun. Namun manusia itu ada yang tetap mulia fi ahsani taqwim hingga akhir hayat, sampai akhirat. Ada juga yang terjerumus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi ahsani taqwim itu ada, tetap dia terpelihara sampai di akhirat menjadi ahsani taqwim karena masuk surga. Jadi hidup di dunia sejak bayi berhati suci, ya, remaja berakhlak mulia, makin tua makin mulia, mati dalam keadaan syuhada, di akhirat masuk surga. Itu fi ahsani taqwim. Ada juga yang terjerumus kepada asfala safilin. Sumarodadnahu asfala safilin. Jadi ada yang tetap mulia, ada yang terjerumus kepada asfala safilin, yaitu yang menderita kehinaan. Kemudian itu sebagai sejarah, ya, mawatinun nuzul. Tarikh yang kedua atau sejarah yang kedua, di kawasan Arab itu telah dikenal sejak masa silam berupa bentuk makanan, yaitu tin yang rasanya manis, keasam-asaman, dan zaitun yang rasanya pahit, asin. Makanya kalau tin diawetkan itu jadi selek, manis. Tetapi kalau zaitun diawetkan pasti pakai garam. Sehingga watin wa zaitun itu dua macam buah,
dijadikan sumpah Allah agar mendapat perhatian dan mengandung perintah konsumsi nutrisi yang lengkap. Karena kita sedang membahas fikih keluarga, jadi dalam keluarga itu nutrisi itu harus lengkap dan seimbang. Dulu ada 4 sehat, 5 sempurna, tapi sekarang dikoreksi. Karena kalau geus aki-aki tidak ada keharusan minum susu. kalau sudah 50 tahun ke atas tuh tidak ada keharusan minum susu, karena ternyata setelah diteliti susu itu tidak begitu baik ya. Susu itu adalah kalau bayi yang belum berusia 2 tahun itu susu menjadi energi, tapi kalau sudah tua mah biasa-biasa aja. Tidak sangat diperlukan, hanya 4-5 sempurna itu diganti sekarang dengan gizi seimbang. Makanya nutrisinya harus lengkap. Jadi 2 macam ini mengandung perintah konsumsi nutrisi dalam keluarga. Jadi menurut Tarikh, ayat ini berkaitan dengan menanamkan kesadaran bagi umat agar ingat warisan nenek moyang. Kalau bahasa Arab mah bapak moyang ya. Bahkan di Palestina itu dekat Al-Aqsa ada pohon zaitun yang usianya ribuan tahun di Jabal Zaitun. Itu sampai sekarang masih berbuah. Jadi itu ditinjau dari sudut tarikh, sangat penting mempelajari tarikh. Itu adalah sejarah. Sekarang kita lihat tanasuk. Kaitan dengan ayat sebelumnya, surat Al-Insyirah yang kita bahas bulan yang lalu, dengan nada bertanya, memberikan perhatian pada diri sendiri. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Itu diawali dengan pertanyaan. Jadi dengan nada insaiyah, dan insaiyah atau khobariyah yang mengandung insaiyah itu mengandung larangan di dalamnya dan mengandung perintah. Surat At-Tin ini mengalihkan perhatian pada ayat kauniyah dalam semesta berupa konsumsi. Jadi kalau di dalam surat Al-Insyirah atau surat Al-Nasrah memerintahkan membaca ayat insaniyah, membaca diri, karena Alam Nasr laka sadrak mah lebih banyak bicara tentang manusia. Nah, sekarang sumpahnya dengan tin dan zaitun. Oleh karena itu, ayat yang perlu diperhatikan mesti lengkap, baik yang ada di dalam diri sendiri sebagai ayat insaniyah, di Quran itu sendiri yang sedang dibaca sebagai ayat qauliyah, dan di dalam alam semesta. Yang kedua, dalam surat Al-Insyirah dijanjikan bahwa setiap ada kesulitan pasti melekat di dalamnya ada kemudahan, karena di situ dikatakan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dalam segala kesulitan melekat di dalamnya kemudahan. Bahkan 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi ada kesulitan, melekat di dalamnya itu kemudahan. Maka apabila sudah selesai pekerjaan, lakukan yang lain, karena pasti ada kemudahan kalau ada kesulitan itu. Usaha tersebut tentu saja memerlukan energi lahir maupun batin. Nah, maka di sini di dalam surat At-Tin dibahas energi lahiriah, yaitu tin dan zaitun, energi batiniah nanti
ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Supaya apa? Supaya tetap ahsani takwim. Jangan sampai terjerumus kepada asfala safilin. Makanya surat At-Tin ini mungkin beberapa kali kita bahas di dalam fikih keluarga karena cukup panjang. Ketiga, surat Al-Insyirah lebih menekankan agar setiap umat mengkaji sejarah Nabi yang mendapatkan anugerah berupa dibebaskan beban yang memberatkan. Itu surat Al-Insyirah lebih kepada sejarah Nabi SAW. Walaupun pada ujung-ujungnya perintah kepada kita. Di alam nasrohnya, kemudian surat Ad-Duha juga itu lebih ditekankan kepada mempelajari sejarah Rasul SAW. Karena Rasul SAW itu menjadi teladan bagi kita. Walaupun cara berteladan kepada Rasul itu beda-beda. Ada yang meniru persis seperti Rasul, ada yang mengikuti perkembangan zaman, ada juga yang ilmiah, bahkan di dalam ilmiah antum alamu, kamu harus lebih tahu tentang ilmiah dibanding Rasul. Dan ada juga yang harus berbeda dengan Rasul. Jadi meniru Rasul, tapi kita harus berbeda dengan Rasul. Tidak boleh menyamai. Antara lain yang tidak boleh menyamai, Rasul suka wisol, ya, saum tanpa buka. Kita dilarang, iyakum wal wisol. Rasul menikah 9 istri, kita dilarang hanya 4. Rasul menerima hibah wanita, kita tidak boleh menerima hibah wanita. Jadi meniru Rasulnya kan harus berbeda. Harus berbeda dengan Rasul. Rasul kalau sholat sampai bengkak. Tapi Ibnu Amr dilarang oleh Rasul meninggalkan keluarga. Jadi ada yang mesti berbeda. Ada yang mesti berbeda. Nah, kemudian di sini tin bagian buah-buahan tanaman yang berguna yang sudah lama dibangun oleh pendahulu sejak zaman Nabi Adam sudah ada buah-buahan, buah tin dan zaitun itu. Zaman Nabi Ibrahim, Bani Israel, Bani Ismail. Maka itu mempelajari masa silam. Bapak moyang, nenek moyang terdahulu harus kita kaji. Makanya Rasul bersabda, ta'allamu min ansabikum ma tasilu nabihi arhamakum fa inna silatarrahim mahabbatun fil ahli masratun fil mal mansya'atun fil asad. Belajarlah dari nasab kalian yang dapat membantu untuk silaturahim, karena silaturahim itu dapat membawa kecintaan dalam keluarga dan memperbanyak harta serta dapat memperpanjang usia. Jadi mempelajari marga, mempelajari turunan itu diperintah. Kita harus tahu kita itu turunan siapa, kita harus tahu. Bisi paremen obor kalau tidak tahu turunan. Makanya di Arab mah sampai 30 Habib Rizik itu sampai 35 nasab, ya. Sampai kepada Rasul itu 35 nasab. Tapi di Sunda mah biasanya 7 geus poho. Ya, di bapak, aki, buyut, bau, kait, siur, dengan wareng, 7 turunan. Jadi hadis ini memerintah agar mengambil pelajaran dari masa silam, baik nasab diri sendiri maupun nasab pihak lain, karena sangat bermanfaat untuk masa depan, untuk silaturahim. Jadi bukan untuk dibanggakan, bukan untuk menghina yang lain, tapi itu untuk dipelajari. Tanasub At-Tin dengan Al-Insyirah, surat sebelumnya, kalau tadi
Atinnya itu sendiri, surat Atin, kalau ini ayat yang kita pelajari, surat sebelumnya Al-Insyirah menjelaskan tentang manusia yang sempurna, yaitu Rasul alaihissalam, yang dianugerahi nikmat. Surat ini mengungkapkan bahwa pada dasarnya manusia itu punya potensi untuk menjaga kesempurnaan. Tetapi kenyataannya ada yang memenuhi syarat sehingga tetap dalam keadaan baik, ahsanut taqwim, ada juga yang terjerumus kepada kehancuran. Dalam surat sebelumnya dijelaskan bahwa setelah ada kesulitan, inna ma'al usri, maka yusra, ada kemudahan. Surat Atin mengungkapkan kesulitan hidup banyak diakibatkan oleh manusia itu sendiri karena kurang iman dan kurang amal soleh. Maka amal soleh itu mulai dari konsumsi tin dan zaitun yang beda rasa, beda nutrisi, beda manfaat, dan beda kandungannya, beda kandungannya. Pada surat sebelumnya ditegaskan bahwa setelah mengerjakan suatu tugas, maka hendaklah melakukan tugas lain. Dalam surat Atin dikemukakan bagaimana tugas manusia untuk mencapai kesempurnaan ahsanut taqwim itu. Nah, dan ternyata di awal ayatnya dengan konsumsi nutrisi. Sekarang kita lihat tafsirnya, watin wazaitun. Ini huruf wa pada ayat ini berfungsi kalimat sumpah. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah bersumpah dengan tin dan zaitun. Walau dalam terjemah depan diartikan buah pada tin dan zaitun, sebenarnya bukan hanya buahnya, tapi segalanya. Watin wa zaitun, justru tanpa menggunakan perkataan buah, maknanya mencakup segala hal yang terdapat pada tin dan pada zaitun. Jadi kalau di dalam kurung itu kan difokuskan, dihususkan. Justru kalau tidak ada kehususan itu berlaku umum. Umpamanya Ustaz Aam ya, Amiruddin di dalam menerjemahkan Quran tafsir kontemporer ya. Quran yang beliau terbitkan tafsir kontemporer. Dia menerjemahkan walladzina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik. Wa ma unsila ilaika itu diterjemahkan Quran. Justru itu mempersempit karena yang diturunkan kepada Rasul bukan Quran saja. Ada juga wahyu berupa hadis qudsi. Justru Quran tanpa menyebut Quran gitu, wa ma unsila ilaika, apa yang diturunkan kepadamu, wa ma unsila min qablik, dan apa yang diturunkan kepada sebelummu, tidak disebut Qurannya karena kepada Rasul itu bukan hanya Quran diturunkan oleh Rasul. Jadi juga ada hadis. Itu kadang-kadang kita jadi kecil, memperkecil itu karena ada tafsir kurungan ya, karena ada tafsir kurungan. Makanya kadang-kadang menerjemahkan dari asli itu lebih luas jangkauannya. Seperti pernah saya bahas, wad nazi'at itu 7 macam terjemah. Saya sampaikan di YouTube itu. Kemudian surat Yusuf wa ma ubarri'u nafsi itu 3 macam penerjemah. Jadi itu lebih luas ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan kedua nama tumbuhan tersebut, baik buah, bunga, daun, pohon, tempat tumbuh termasuk juga.
tanahnya. Itu harus dipelajari. Jadi mungkin dulu mah ketika tin dan zaitun teh bagi jamaah haji masa baheula zaman naik kapal laut kan hararese ke tempat bukan Mekah, Jeddah, Madinah. Itu kalau haji itu hanya Jeddah, Mekah, Madinah, tidak bisa kemana-mana. Itu juga membutuhkan waktu 7 bulan. Sehingga kurang kenal gitu tentang buah tin dan zaitun itu dulu. Dan makanan juga selama 7 bulan kan bekal sahara gitu. Orang tua kita itu bekal sahara, jadi marasak sorangan, jadi tidak makan gaya Arab dulu mah, karena bawa sorangan sampai beras karungan macam di Sahara. Tapi kalau sekarang tidak mutasabihat lagi tin zaitun itu. Jadi baheula mah tin buah zaitun demi buah tin dan demi buah zaitun karena dikenalnya baru buah unggul. Seperti mutasabihat, seperti apa tin dan zaitun. Kalau sekarang bukan mutasabihat lagi, itu sudah muhkamat tin zaitun itu. Karena baik tin maupun zaitun sudah tumbuh di Bandung. Dan saya menanam tin di atas kamar itu, di dak itu buahnya itu kalau tin mah tanpa musim terus saja berbuah. Jadi saya bisa makan tiap pagi satu anu mateng terus ya. Akhirnya tinggal hiji deui buahna, tapi yang lain lagi sudah petetan. Jadi itu tin tidak berhenti. Jadi sudah menjadi ayat muhkamat sekarang berbicara dengan tin itu. Mengandung perhatian agar setiap mukmin itu meneliti apa yang disebutkan dalam sumpah tersebut. Kemudian menguatkan apa yang akan disampaikan, karena dia diawali dengan sumpah. Watin itu menguatkan apa yang disampaikan. Kemudian ketiga, memberikan aba-aba agar berita yang akan disampaikan itu patut menjadi perhatian khusus. Kemudian yang keempat, sebagai penekanan janji tentang apa yang bakal terjadi. Beberapa tafsiran tentang tin dan zaitun. Terdapat berbagai penafsiran di kalangan ulama, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Jarir atau Bari yang wafat 310 Hijriah tentang tin dan zaitun. Antara lain, tin sebagai makanan langsung tanpa proses. Tin itu kan tidak perlu diproses. Diambil buahnya, langsung dimakan, bisa. Tanpa proses. Sedangkan zaitun makanan yang harus diproses lebih dahulu. Bisa diperas, diambil minyaknya, bisa buahnya, tapi buahnya itu kalau dimakan secara langsung kan pahit. Jadi asin kapait, pahit pisan gitu. Zaitun mah kalau tin makan begitu langsung manis. Kedua, tin lebih banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai makanan langsung dikonsumsi. Sedangkan zaitun melalui proses pemerasan. Jadi yang dimakan buahnya itu kalau zaitun hampasna, minyaknya dipakai ngagoreng, hampasna di asinan. Ketiga, tin sebagai buah yang rasanya manis tanpa gula. Tin mah begitu langsung dimakan sudah pasti manis. Walaupun manisnya beda-beda. Tergantung tin mana. Kalau tin Turki manisnya banget. Kalau tin Yordan baru manis kalau sudah mateng. Kalau tin Libanon beda lagi.
Dan ternyata tin itu di setiap tempat khasnya itu warnanya beda-beda. Ada yang coklat dari awal, matangnya koneng, ada masih kecil mah hijau, kemudian matangnya coklat seperti Ordan gitu. Ada juga yang coklat jadi kuning. Dan sedangkan zaitun yang mengandung zat garam tanpa digarami. Empat, tin dan zaitun sebagai lambang tempat suci Baitul Maqdis. Karena dua bukit yang berbeda, yang satu tumbuh buah tin dan yang satu tumbuh zaitun. Di Baitul Maqdis itu ada Jabal Zaitun, ada Jabal Tin. Di Jabal Zaitun yang saya katakan tadi ribuan tahun pohon zaitun umurnya dan masih berbuah. 5. Tin adalah buah manis yang daunnya digunakan menutupi aurat Nabi Adam. Itu menurut para ahli sejarah ketika turun ke bumi. Sedangkan zaitun, pohon yang melambangkan tanda surutnya banjir. Karena kalau tin mah dipakai tutup juga kan karena buahnya kan daunnya kan lebar, kalau zaitun makan kecil. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa Jabal Zaitun berada di Palestina yang terdapat Baitul Maqdis, sedangkan Jabal Tin berada di Damaskus. Walaupun di Baitul Maqdis ada Jabal Tin, tetapi nama Jabal Tin itu di Damaskus. Jadi itu mengandung perintah kepada kita untuk wisata, bepergian. 7. Tin bila buahnya sedang lebat, maka daunnya rontok. Ya, kalau sedang lebat buahnya, jadi daunnya teh maruragan. Tin mah. Sehingga saya perhatikan sampai bulan kemarin itu yang berbuah lebat, daunnya tuh ayah, sekarang buahnya saya petik terus gitu. Dimakan yang sudah matang, nah kemudian tumbuh lagi daunnya. Tuh. Sedangkan zaitun akan tetap saja tidak mengganggu rontok, tidak merontokkan berbuah itu. Jadi berbagai penafsiran berbeda itu dimungkinkan karena tergantung pada keahlian mufassir masing-masing. Makanya ada dari bentuknya, ya, bentuk daun, bentuk pohon, dan buah tin makan si buahnya itu nempel di pohon. Kalau zaitun kan di ujung, di pucuk zaitun buahnya. Kalau tin mah di pohon, seperti burahol, nam-nam kan di pohon. Itu punya ciri khas masing-masing. Kemudian beberapa karakteristik buah tin dan zaitun. Dari fisiknya, kedua macam buah tersebut punya ciri khas. Tin buahnya muncul pada batang atau pohon. Sedangkan zaitun muncul pada pucuk. Tin bila dimakan membuat perut dan pencernaan sejuk. Tin itu makanya bagusnya makan buah tin itu pagi-pagi. Karena itu bisa bagus kepada pencernaan. Sedangkan zaitun bila dimakan membuat badan masa panas, hangat. Kalau sudah makan zaitun, badan itu jadi hangat. Kalau tin dingin karena itu manis. Daun tin lebar, halus, lunak, bercabang. Ini contohnya ya, tin dan zaitun. Dan tin itu kalau zaitun itu tunggal, tidak bercabang-cabang, tapi banyak, ngereneng. Biji buah tin bila dimakan dengan dagingnya
mengandung sensasi yang enak dikunyah, rasanya rame. Sedangkan zaitun jangan coba-coba bapak dan ibu makan biji zaitun, itu bisa punglak gigi. Kalau tin mah justru jeng sikina. Nah, ini kan zaitun, ini tin. Jadi karena bijinya kan begini, jadi dimakan dengan bijinya. Kalau tin, kalau zaitun bijinya tidak bisa dimakan. Makanya kadang-kadang zaitun ini sambung dengan korma. Korma manis. Jadi kulitnya dimakan, kalau zaitun asin. Sehingga kalau disambung yang asin dengan manis, itu nutrisinya bagus. Dan korma jangan dimakan bijinya. Buah tin mengandung glukosa, vitamin A, C, natrium, itu para ahli, zat besi dan kalsium. Zaitun kaya vitamin A, B, protein, fosfat, dan zat besi, kalsium. Unsur lainnya seperti bunga, akar, kulit, dan sebagainya masih banyak. Kemudian di dalam Al-Quran 7 kali disebut zaitun. Tetapi kalau tin hanya 1 kali. Makanya oleh Dr. Zaidul Akbar, ya, yang ahli dalam nutrisi, katanya kalau kita memakan tin dan zaitun harus 1:7. Jadi tinnya 1, zaitunnya 7. Itu katanya resep. Nanti hasil penelitian beliau saya ungkapkan di berikutnya. 7 kali di dalam Al-Quran. Umpamanya pertama, wa huwallazi anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu hadira nukhriju minhu habba mutaraqiba wa minan nakhli wa min tal'iha kinwan daniyah wa jannati min a'nab wa zaitun. Di sini wa zaitun. Dan wa zaitunnya itu disambung dengan rumman. Zaitun asin, delima manis. Mutasabihan wa ghairu mutasabih. Ada kesamaan, ada yang mutasabih, ada yang warna-warna, ada yang tidak warna, ada unduru. Lihat. Ila samarihi, ida asmaro, apabila sudah berbuah. Wayangi, inna fi dzalika la ayat liqaumi yu'minun. Berdasar ayat ini, Allah memproses pertumbuhan berbagai tanaman mulai dari turun hujan hingga membuat tanah subur. Dengan turun hujan, jadi beberapa bulan saya harus nyeboran. Sekarang sudah musim turun hujan, tidak nyeboran. 2, dengan air hujan maka tumbuh berbagai tanaman, baik yang rasanya berbeda maupun yang tidak berbeda. Sama-sama manis antara kurma dengan tin, tapi manisnya beda. Antara kurma dengan delima. Delima juga itu tergantung kepada di mana tumbuh. Kalau di Indonesia, delima sikinat teu enak dimakan. Tapi kalau delima toib digares dan sikina, karena sikinya juga manis. Berbeda-beda. Ada lagi toh delima Yaman, rasanya beda lagi sensasinya. Kemudian ketiga, ada yang manis rasanya, ada yang asin seperti zaitun, ada pula yang hambar, ada pula yang pahit dalam Quran. Ada yang empuk bijinya seperti delima, anggur. Ada yang keras bijinya seperti zaitun, kurma. Perintah memperhatikan jika buah tanaman itu ternyata ada yang bisa dinikmati, ada yang bisa dinikmati masih bunga,
Justru bunganya nu enak teh. Pepaya aja, pepaya gedang kan kita beda antara pepaya lalakina dan pepaya awewena. Kalau pepaya kata orang Cianjur mah pepaya awewena kita teh dimakanna buahna. Tapi lamun pepaya lalakina bungana di sayur, ditumis ya. Pepaya itu. Daunnya juga kalau tidak mau pahit jeung jamu medek itu digabung. Nah, perintah memperhatikan jika buah tanaman itu ternyata ada yang bisa dinikmati masih bunga, ada yang masih kecil, masih mentah, dan kurma itu dari masih kecil sampai matang. Ada istilah-istilahnya. Dan yang paling populer kalau di Mekah Madinah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, rutop untuk buka, yaitu nugu bading. Durian juga kan kalau di Indonesia sudah matang yang laku itu. Tapi kalau di Thailand kan masih rangu. Kalau sudah matang di Thailand tuh laku diekspor. Saranengin durian itu karena dia senangnya nurangu kene. Zaitun pada ayat ini dipasangkan dengan dilema, delima, ada ayat tadi yang kita bahas, yang cukup mencolok perbedaannya. Kemudian ketujuh tegaskan, semua itu merupakan ayat. Kemudian dalam ayat surat Al-An'am 141, wa huwallazi ansa jannatin ma'rusat wa ghair ma'rusat wa nahla wa zar'a mukhtalifan ukuluh wa zaitun wa rumman. Zaitun dengan rumman, dengan delima. Jadi nanti kalau ketemu lagi bahas bab zaitun, saya akan telusuri apa itu bedanya ketika Allah berbicara zaitun disambung jeung rumman dalam hal apa dan bagaimana maknanya ketika zaitun disambungkan dengan korma, wa zaitun wa nahla ketika disambung dengan tin. Karena ketika disambung dengan tin mah nu manis lah disebut nate batin manis, zaitun asin. Jadi nu manis lah dengan tin mah. Karena ternyata tin itu kepada pencernaan. Kalau zaitun mah kepada peningkatan energi, gizi. Bagaimana mutasabih. Dan ayat ini menjelaskan pertama beragam pohon tumbuhan. Sini ada yang merambat makrusat, ada goir makrusat. Kemudian rasa, aroma, dan bentuk bermacam-macam. Jadi rasanya itu bukan hanya beda buah, tapi di dalam buahnya itu sendiri beda rasa. Sama kan? Zaitun juga beda rasa-rasanya. Ada zaitun Yordan, ada zaitun Palestina, ada zaitun Spanyol, ada zaitun Libanon, zaitun Spanyol yang tebal dagingnya, ada zaitun Yordan mah tipis-tipis dagingnya, Libanon mah hidung, dan macam-macam zaitun juga berbagai tempat ya, sama dengan buah-buahan yang lain juga kita kan, sama korma juga kan, korma, bahkan korma itu di tanah haram Madinah itu rasanya beda dengan di goer haram. Makanya korma ajwa di tanah haram itu 200 real sekilo. Tapi kalau korma ajwa di luar tanah haram itu ada yang 50 real, 80 real. Bahkan sekarang itu ajwa ditanam di Thailand
dan itu tumbuh bagus. Saya juga menanam ajwa tapi belum berbuah, pohonnya mah bagus. Jadi aromanya berbeda-beda. Ya sama dengan tempat-tempat yang menonjol mah kita lihat perbedaannya duren ya. Duren itu kan beda tempat. Daerah Garut, Bandung, Cianjur, Montong, segala macam beda-beda. Zaitun itu digandengkan dengan 5 pada ayat ini, diawali dengan korma. Jika berbuah boleh dinikmati. Jangan lupa bersedekahnya, di sini ditegaskan. Nah, larangan berlebihan. Berlebihan tetap dilarang. Mungkin kalau yang darah tinggi banyak makan zaitun kurang bagus. Tapi kalau yang punya penyakit lain lagi, beda lagi. Nah itu mah harus diteliti dokter ya. Kemudian lihat juga di dalam surat An-Nahl 11, yunbitu lakum fihi zar'an wa zaitun wa nakhil, sini dengan korma, a'nab, anggur, mingkul lisamarat. Zaitun digandeng dengan korma, anggur, dan segala buah-buahan. Kemudian diterangkan proses turun hujan. Terus ditegaskan semua itu sebagai ayat. Kemudian dalam surat An-Nur, ayat ini berbicara tentang cahaya dan zaitunnya minyaknya sampai bisa dibikin pelita dari minyaknya itu. Dan perumpamaannya cukup luas itu. Kemudian di dalam surat Abasa, wa zaitunan wa nahla. Ini dalam ayat ini disandingkan zaitun dengan korma. Korma rasanya manis, sedangkan zaitun asin pahit. Keduanya antara korma dan zaitun mempunyai kesamaan biji. Sama-sama keras. Tidak bisa dimakan bijinya. Zaitun sebagai buah yang minyak lebih menonjol digunakan. Sedangkan korma dagingnya. Jadi bukan minyaknya korma mah. Jadi makanya sampai kepada jus sekarang. Keduanya adalah mengandung nutrisi obat. Jadi baik zaitun maupun kurma. Dan di dalam surat Al-Mu'minun itu tersirat, tidak disebut namanya. Wasajarotan takhruju min turisina tanbutu bidukhni wasibkin lil akilin. Kami tumbuhkan pohon hanya sebagai pohon saja. Katanya diterjemahkan oleh Jepang zaitun yang tumbuh di Bukit Sinai yang menghasilkan minyak dan lauk pembangkit selera bagi orang-orang yang makan. Jadi ini tersirat ya. Ada beberapa takwil. Pertama, Allah bersumpah dengan tin dan zaitun. Ini menunjukkan kewenangannya dalam bersumpah. Dan Allah melarang manusia sumpah dengan nama selain Allah. Kedua, isyarat surat At-Tin ayat pertama ini antara lain Allah mempunyai wewenang untuk bersumpah. Kedua, ayat Allah itu terdiri atas yang tercantum dalam wahyu, dalam diri manusia, dan yang tersirat dalam semesta. Tiga, setiap muslim diserukan untuk rajin meneliti alam sekitar. Jadi seperti tadi penelitian tin dan zaitun itu sampai mendalam para ulama, para ahli. Tapi kalau Zainul Akbar dari sudut nutrisi makanan, sehingga dia merumuskan 7 zaitun 1 tin. Itu sehat, karena katanya di dalam diri manusia ada yang membutuhkan itu. Dan apabila sudah berusia 35, semakin menurun, maka dengan tin dan zaitun itu semakin stabil.
Kemudian sumpah Allah dengan tin zaitun mengandung dorongan agar keluarga mempelajari bahan konsumsi masa silam, masa kini, masa datang. Tin dan zaitun merupakan tanaman konsumsi dan obat-obatan masa lampau, masa kini, dan masih masa depan. 4. Tin zaitun dijadikan sumpah pada surat At-Tin menjelaskan tentang manusia selama hidup di dunia. Kemudian 5. Segala makhluk Allah itu berpasangan. Makanya ada tin dan zaitun. Tin manis, zaitun pahit. Konsumsi yang dimakan hendaknya seimbang nutrisi antara yang manis dengan yang asin, antara penghangat badan dan pendingin. Zaitun itu penghangat, dan tin itu pendingin. Antara lemak dan glukosa, antara zat garam dengan zat gula. Karena yang terbanyak dikonsumsi antara tin dan zaitun tentu saja tergantung kondisi fisik masing-masing. Apakah darah rendah, darah tinggi. Mana yang darah tinggi dikurangi. Kemudian 7, setiap mukmin syogianya jangan merasa puas asal hasil penelitian. Tatbiknya, perkataan di tin disebut 1 kali dan zaitun 7 kali. Maka ada juga yang 6 katanya karena yang 1 tersirat, ya, tidak disebut secara langsung. Dan ini hasil penelitian disebutkan cukup banyak, ya. Tin bermanfaat mengontrol tekanan darah, detoksifikasi, mengandung serat tinggi, mengurangi sesak napas, dan sampai 20 macam. Sini juga zaitun cukup banyak, ya, hasil penelitian. Nah, ini yang saya sebut tadi, hasil penelitian. Dalam tubuh manusia, kolesterol yang berguna untuk menguatkan jantung dan memperkuat sistem pernapasan. Zat tersebut diproduksi tubuh sejak umur 15 tahun hingga 35. Namun, sejak usia 35 akan semakin berkurang produksinya. Dan semakin bertambah usia, zat penting tersebut semakin berkurang. Bahkan di usia 60 tahun ke atas, seperti saya, barang yang langka dalam tubuh ini, ahli riset tersebut telah menemukan keajaiban buah zaitun dan tin. Saya sudah setahun lagi 70, ya. Ini 60 ke atas. Nah, jika 6 zaitun disatukan dengan 1 buah tin, maka akan tercapai maksimal produksi. Nah, ini jadi ada yang 6 karena di dalam Quran disebut nama zaitun itu 6 kali, dan yang 7 karena yang tersirat. Nah, jadi keempat, dengan ditemukan penelitian tentang betapa banyak manfaat, maka harus langsung diteruskan. Penelitian tentang hakikat manfaat zaitun dan tin itu banyak dikemukakan oleh para ahli. Saya kutipkan, silahkan saja Bapak dan Ibu baca selanjutnya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat, dan Rasul menandaskan alaikum bihadihi syajarah al-mubarakah zaitun fatadawau bihi fa innahu masahatun minal basur. Jadi hendaklah kalian memanfaatkan tumbuhan zaitun yang penuh barokah untuk dijadikan obat. Nah, untuk berobat inilah yang diperintahkan di dalam surat At-Tin dan zaitun. Saya anggap cukup, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Insyaallah bulan depan kita lanjutkan dengan waturi sinin wa hadzal baladil amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.